Halo, selamat sore untuk kita semua. Dengan saya Kilitus Wetipo dari podcast Suara Akar Papua atau Podswep. Hari ini kita akan diskusi-diskusi atau cerita ringan tentang satu persoalan yang ada dan menjadi perbincangan semua orang, juga kekhawatiran. Itu tentang bahasa daerah yang sudah semakin hilang, terutama generasi muda yang sudah tidak tahu bahasa daerah, penutur yang semakin kurang, kemudian nilai-nilai budaya, nilai-nilai adat yang tidak dipraktikkan. Ini menjadi kekhawatiran, kemudian menjadi persoalan yang dialami oleh masyarakat saat ini, terutama yang ada di Lembah Palim. Dan hari ini untuk membahas itu atau aksi-aksi nyata yang sudah dilakukan itu dari sejauh ini itu dari sekolah adat. Mereka punya gerakan-gerakan yang nyata untuk bisa menghidupkan kembali atau melestarikan nilai-nilai budaya yang saya maksud di awal. Dan di sini saya tidak sendiri, bersama dengan narasumber yang kita datangkan dari jauh. Nanti dia akan perkenalkan diri. Dia juga baru kemarin kami undang datang dari Lembah Palim. Mungkin dia akan cerita tentang perjalanannya dari sana hingga sampai di sini. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan. Pertama saya ucapkan dengan dalam bahasa daerah, wah. Terima kasih. Perkenalkan diri. Nama saya Ambrosius Haluk, biasa dipanggil Ambo. Saya sebagai penggerak sekolah adat Walalagama, tapi juga di atasnya sekolah adat ada yayasan. Itu Yayasan Sekolah Adat Provinsi Papua Pegunungan. Nah, yayasan ini terdiri dari 6 sekolah adat yang ada di Kabupaten Jayajaya, Provinsi Papua Pegunungan. Yaitu letaknya itu ada di distrik Itlahi Sage, Walalagama, Siep Kosi. Ya, mungkin itu saja. Nanti kita akan lanjutkan pembahasan selanjutnya. Baik. Terima kasih Kakak Amros yang sudah cerita sekilas tentang sekolah adat ya yang ada di sekitar 3 distrik. Menarik sekali ya, seperti yang tadi sampaikan di awal tentang kekhawatiran yang sedang dialami ya, terutama oleh orang-orang di Lembah Palim tentang bahasa yang semakin hilang, adat istiadat. Selanjutnya kita akan cerita lebih jauh tentang bagaimana gerakan yang sedang dilakukan oleh sekolah adat untuk itu mendorong generasi muda supaya bisa terus belajar tentang budaya adat istiadatnya. Itu seperti apa? Mungkin Ambrose bisa cerita ke kita tentang itu gerakan-gerakan yang sedang dilakukan. Oke, baik, terima kasih. Mungkin saya cerita sedikit sejarah kenapa hadirnya sekolah adat. Tentu banyak orang kaget ketika ada nama sekolah adat ya. Ya, jadi sekolah adat itu hadir pada tahun 2023. Itu ada nuansa Hugula
tapi terletaknya tuh di distrik Itlai Sage. Kemudian tahun 2024 itu kami lahirkan, setelah nuansa itu lahirkan sebuah rekomendasi pendidikan sekolah adat yang kami sebentar jalan. Jadi sekolah adat ini baru muncul. Jadi baru muncul. Baru muncul. Lalu pada tahun 2025 kami sudah buat dia punya pondok-pondok untuk belajar. Sebelum kita urus administrasi dan lain-lain, tapi kita buat pondok-pondok supaya anak-anak generasi itu mulai pembelajaran mulai jalan dulu begitu. Mulai jalan dulu. Lalu tepatnya pada tanggal 26 bulan 4 2025 kami buka sekolah adat di distrik Itlai Sage. Itu yayasan sekaligus juga buka sekolah adat Yogonima dan beberapa tempat itu waktu harinya saya lupa, tapi tanggalnya 26 itu. Lalu juga kami hadirkan kepala dinas pendidikan tapi tidak sempat hadir, dan kami hadirkan kepala dinas kebudayaan dan pariwisata, terus juga MRP Kakak Beni Mabel, terus juga teman-teman 5 yayasan dari Jaya yang ada di sana untuk mendukung kami dalam proses pembukaan yayasan sekolah adat itu. Lalu setelah kegiatan selesai, selanjutnya kami mulai bergerak bersama jalan dengan teman-teman yang titik-titik yang ada di sekolah adat yang awal saya sampaikan, yang ada di Yogonima, yang ada di Lukaken, yang ada di Walalagama, yang ada di Siepkosi, di Sekan. Sekan itu ada 2 sekolah, Walalagama dan juga Itlai Sage yang sekolah adat yang ada itu. Sebentar ini itu sedikit ulas sejarah sekolah adat hadir itu di situ. Lalu pergerakan sebentar ini kami jalan itu tahap mobilisasi dan konsolidasi untuk kita sampaikan sekolah adat hadir ini untuk apa begitu. Sebetulnya tadi sudah Adik Kili sudah sampaikan, tentu kami menyampaikan sekolah adat hadir ini untuk menjaga, melestarikan, melindungi nilai-nilai dan juga adat istiadat yang ada dan yang sudah diwariskan oleh moyang kita, tapi juga tetek-tetek kita sampai dengan orang tua kami yang sampai yang kami ada. Itu yang sekolah adat hadir untuk mau didokumentasikan supaya teman-teman dan juga adik-adik yang saat ini karena perkembangan lingkungan tapi juga zaman modern, zaman now, sehingga kadang kami melupakan jati diri kami. Terus salah satunya itu bahasa kami. Bahasa kami ini yang semakin terkikis dan banyak pendidikan dasar sebetulnya orang-orang tua yang harus diajarkan harus pakai bahasa daerah. Tapi hari ini kita lihat itu di rumah-rumah itu banyak orang-orang tua yang sampaikan pakai bahasa Indonesia. Makanya bahasa kita itu semakin terkikisnya itu di situ. Itu yang sekolah adat hadir untuk bagaimana kembali ke nol ke sana untuk ajarkan bahasa daerah, tapi juga kami punya nilai-nilai yang ada di sana, misalnya koteka dan juga yokal untuk yang perempuan punya, terus juga tapi atribut-atribut yang kami biasa pakai, itu yang nanti sekolah adat hadir itu untuk mau arahnya ke situ. Itu yang sekolah adat hadirnya itu. Mungkin ada yang mau ini. Baik, terima kasih Kakak Amro sudah cerita banyak tentang perjalanan dari awal didirikannya sekolah adat sampai sekarang. Jadi ada sekitar
sekolah adat ya yang tersebar di 6 distrik. Kemudian itu sekolah adat hadir itu karena untuk menjawab kekhawatiran yang ada Ya, saat ini berkembang saat di ini. masyarakat tentang bahasa daerah yang Bahasa semakin daerah. hilang, adat istiadat yang semakin terkikis juga karena pengaruh globalisasi. Modern. Menarik sekali. Kira-kira di sekolah adat itu sendiri bagaimana siswa-siswa yang diajarkan itu umur berapa sampai besar berapa, atau mungkin dari beberapa titik yang ada mungkin bisa cerita ke kita. Oke, baik. Kalau soal murid-murid itu kami tidak berpatokan dengan umur. Kadang kan banyak anak-anak yang lahir besar di luar, yang berasal dari Hubula, tapi mereka besar lahir di luar. Tapi karena tidak tahu bahasa daerah, maka itu kami tidak bisa membatasi umur. Tapi ya yang sudah besar tapi tidak tahu bahasa daerah itu tidak bisa datang belajar di sekolah adat yang ada di Walalagama, Sipkosi dan juga Itlah Isaga yang ada. Jadi tapi juga saya sedikit sampaikan soal pergerakan ini yang teman-teman jalan itu nama-namanya itu ada Kakak Soleman Itlai yang itu jadi pondasi kami ya sekolah adat yang ada, tapi juga ada namanya Kakak Eliakim Mulaid yang selama ini mereka jalan sama-sama. Tapi juga yayasan itu juga ada pengurus juga, ada pengurus. Itu ada Kakak Bapak Yeri Isage ketua yayasan. Terus bendaharanya itu Meki Hisage, terus juga sekretarisnya itu Manu Hisage. Nah, itu yang yayasan. Tapi juga beberapa sekolah adat itu punya masing-masing ketua atau direktur masing-masing. Gitu. Ya. Baik, terima kasih. Menarik sekali ya. Tadi Kak Kampros jelaskan tentang siswa itu ternyata tidak ada batasan usia ya. Ya, Jadi siapa saja yang mau belajar, terutama itu mereka yang mungkin belum mengerti tentang bahasa daerah itu bisa belajar. Mungkin selain bahasa daerah, kira-kira apa yang nanti diajarkan atau mungkin sedang diajarkan di sekolah adat? Oke, baik. Sementara ini sebetulnya saya sudah 2 bulan itu sambil sekolah adat baru muncul juga, tapi sambil saya bergerak, tapi juga saya sering mengajar saya punya adik-adik. Jadi belajar di sekolah adat tidak membatasi usia, tapi ya pembelajaran yang saya siapkan itu misalnya dalam 1 minggu itu pakai bahasa daerah. Bahasa daerah itu misalnya saya sebut saja ya. Biar silakan supaya yang tidak tahu juga bisa belajar. Jadi Yawotak, Hubuluk, Aheke, Uaheke, Ihake, Dakako baru bisa. Ini penting. Kenapa? Supaya kita punya adik-adik ini mereka bisa tahu. Lalu dan kemudian bahasa daerah untuk menghitung. Menghitung itu saya sudah duduk dengan saya punya orang tua untuk merumuskan soal menghitung itu sampai 100 saya sudah dapat. Saya sudah dapat. Itu yang pertama itu saya sebut saja sampai 10 saja biar makiat, pire, hinaan, perenempere, isa, elabo, lapok, lapokonat, lapok, isa dikikon. Ini yang saya sudah hanya ini saja, 2 ini saja yang saya kasih ajar. Sebelumnya itu yang lain saya belum sampaikan ke sapu adik-adik. Juga saya siapkan nama-nama tumbuhan. Misalnya pisang. Pisang itu pakai bahasa daerah apa? Oke, haki. Terus ada pisang ini itu dikelompokkan supaya tahu.
Nah, itu yang sebentar pembelajaran sebentar jalannya itu. Baik, terima kasih. Berarti Kakak Ambrose di sekolah adat, terutama sekolah adat agama ya, ini mengajarkan tentang apa nama-nama tumbuhan dan hari angka dalam bahasa daerah kepada itu mereka yang terutama mereka yang apa sudah tidak tahu tidak tahu bahasa daerah. Menarik sekali. Kalau kita lihat dari cerita yang Kakak Ambrose cerita ini gerakan yang baik sekali. Bagaimana tadi yang seperti yang disampaikan juga di awal apa upaya-upaya yang dilakukan untuk tetap melestarikan budaya adat istiadat yang ada. Pasti ada tantangan juga ya. Betul. Tadi yang Kakak Ambrose cerita di awal sejak pembentukan tahun 2023 ya. Sampai sekarang 2025 sudah sekitar 3 tahun lah kurang lebih. Kira-kira mungkin Kakak Ambrose bisa cerita ke kita Kak, apa yang menjadi tantangan atau masalah selama pembentukan itu, dan mungkin sekalian bisa sampaikan apa kira-kira harapan-harapan yang diharapkan dari teman-teman kakak di sekolah adat itu seperti apa supaya sekolah adat ini bisa terus berkembang dan bisa menjadi ini juga ya motivasi, bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman yang lain di luar Lembah Palim. Baik, sebetulnya memang tantangan itu pasti ada karena disebut dengan adat pasti bertolak belakang dengan teman-teman Kristen. Teman-teman Kristen karena kenapa kami di Katolik pasti masih pegang adat dan teman-teman Kristen belum. Tentu itu pada saat kami mobilisasi dan juga sosialisasi ke kami punya orang tua, pemuda itu kadang menjelaskan tentang sekolah adat, tujuan dan maksud itu kami menyampaikan. Sekolah adat ini hadirnya seperti begini untuk melestarikan nilai-nilai budaya itu. Tapi yang jadi mereka perbincangan panjang itu nama sekolah adatnya itu. Tapi kami menyampaikan sekolah adat itu kami bisa rubah nama sekolah budaya juga bisa, tidak harus nama sekolah adat. Menyampaikan begitu. Tapi banyak sorotan juga, tidak harus ganti. Ya. Harus ganti. Kamu bawa nama adat mau bikin apa? Itu. Jadi menyampaikan begitu juga, tapi ya kami juga ya menyampaikan begitu, kami terima, tidak langsung putus asa, tapi kami terima dan menjadi refleksi pribadi supaya bagaimana untuk mengelola emosi, tapi juga untuk bertahan supaya karena kenapa sekolah adat itu penting sekali bagi kami yang sedang dorong bersama teman-teman yang ada di 3 distrik yang ada. Dan juga memang tantangan itu berat karena beberapa tempat yang kami sudah buka itu misalnya di Siep Kosi itu juga ada perempuan yang sama-sama bergerak. Ini nilai-nilai menjatuhkan atau nilai positif, tapi juga ada nilai negatif untuk menjatuhkan juga ada di situ. Kenapa perempuan bergabung? Iya, kenapa perempuan bergabung? Jadi orang-orang tua tidak mau kalau perempuan bergabung di sekolah. Iya, itu betul. Laki saja. Itu. Jadi makanya orang-orang tua udah maaf, nanti kita bicara pakai bahasa daerah lagi. Aku perempuan kok wene helu kayak begitu. Kau tahu perempuan, kau tahu persoalan, kau tahu masalah kan yang aku mau angkat tentang sekolah adat ini. Tapi kami terima saja, tidak putus asa, kami terima, kami terus bergerak dan terus berjalan bersama bergandengan tangan teman-teman yang ada. Terus untuk bagi teman-teman orang muda, kami upayakan untuk bergabung dalam sekolah adat ini, karena generasi yang akan menjaga
eh, melindungi, mewariskan yang sudah dikasih oleh kita punya moyang itu kembali ke kita punya teman-teman orang muda itu. Makanya sekolah adat itu penting supaya teman-teman itu kita pelan-pelan untuk gabungkan mereka supaya kita jalan bersama-sama dalam sekolah adat nih. Ya. Ya, mungkin ya. Terima kasih. Ada lagi? Ya, kemudian metode pembelajarannya, saya kembali ke situ lagi yang tadi metode pembelajarannya itu kami sudah siapkan dia punya materi dan juga kosakata untuk kasih mengajar. Dan juga saya sudah mulai posting, ada buat grup, dan saat belajar itu saya sering posting di grup dan banyak orang yang pantau dan mereka berikan apresiasi. Iya adik, sekolah adat bagus sekali, apa yang kamu belajar, tanya-tanya. Saya bilang, menyampaikan kalau adik-adik atau teman-teman kalau mau belajar kamu datang supaya kita sama-sama belajar begitu. Bukan hanya orang Hubula atau orang Palim saja, tapi ya di luar dari orang Palim bisa datang belajar kalau untuk mau tahu bahasa. Oke, begitu. Terima kasih. Menarik ya. Tadi Cak Ambrus jelaskan di awal tentang tantangan. Jadi kata sampaikan di awal bahwa sejak pembentukan selama kurang lebih 3 tahun itu ada dinamika yang terjadi juga ya. Tapi mereka tidak putus asa atau tidak menyerah begitu saja. Mereka tetap terus jalan, saling mendukung, saling memotivasi sehingga gerakan atau sekolah adat itu masih ada sampai sekarang. Kira-kira ada dukungan begitu yang diberikan oleh pemerintah ya, mungkin dalam hal ini mungkin fasilitas atau finansial begitu untuk mendukung gerakan-gerakan yang sedang dilakukan atau tidak sejauh ini? Baik, terima kasih. Untuk pendukung dari pemerintah sampai dengan saat ini belum. Dan kami sudah masuk ke pemerintah untuk menawarkan kami punya konsep sekolah adat itu supaya pemerintah tahu, biar kembali ke dukungan itu, dukungan misalnya fasilitator, juga akomodasi untuk sekolah adat. Tapi sampai dengan saat ini pemerintah belum membuka mata. Untuk jangkauan komunikasi kami sudah masuk di pemerintah Kabupaten Jaya Wijaya, dalam hal ini Bapak Bupati Jaya Wijaya, dan juga Dinas Kebudayaan, Dinas Pendidikan, dan juga di DPRD bagian Komisi C yang penanganan pendidikan dan kesehatan. Kami sudah masuk supaya langkah-langkah ini masuk supaya mereka lihat, oh yo ini ada pergerakan sekolah adat, supaya mereka lihat lalu mungkin ada fasilitas-fasilitas dan juga memberikan akomodasi untuk kita bangun sekolah adat. Dan sebentar ini kami jalan apa adanya saja, apa adanya yang ada di kampung. Jadi sebentar ini kami belum punya fasilitas. Ya, betul. Terima kasih. Berarti sejauh ini sekolah adat, teman-teman yang kakak-kakak yang menggerakkannya itu sedang berupaya supaya memperkenalkan sekolah adat ini ke pemerintah, ke pihak-pihak terkait, supaya ini ada perhatian juga dari pemerintah untuk bantuan dan lain sebagainya untuk mendukung ini sekolah adat yang ada di beberapa titik. Karena semoga pemerintah bisa membantu ya. Sekolah adat yang ada di beberapa titik untuk mendukung gerakan yang mulia sekali ya, yang menjadi kalau kita lihat di awal tadi, untuk menjawab kekhawatiran masalah-masalah yang ada. Baik, terima kasih Kak Ambrus yang sudah cerita banyak sekali dengan kami tentang sekolah adat, menceritakan pengalaman dari awal pendirian
lika-liku yang dialami sampai sampai sekarang. Kami harap sekolah adat ini tidak ada hanya di Lembah Palim, tapi bisa ada di seluruh tanah Papua, karena masalah-masalah yang tadi kami sebutkan di awal tentang ancaman hilangnya bahasa daerah karena kurang penutur, adat istiadat karena pengaruh globalisasi, ini dialami oleh hampir semua suku yang ada di Papua. Untuk itu semoga gerakan yang dilakukan di Lembah Palim, terutama di 3 distrik yang ada di sana, bisa menjadi inspirasi untuk tempat-tempat lainnya yang ada di seluruh tanah Papua. Baik, terima kasih teman-teman. Demikian cerita kita hari ini. Sampai jumpa di podcast Suara Akar Papua selanjutnya.